Misteri 21. Sekelompok kesatria pemberani yang menamakan diri mereka Tim Misteri 21. Tim Misteri 21. Kami bukan hanya sekadar pencari sensasi, namun kami para penikmat nilai spiritual yang tersembunyi di balik tempat angker mistis dan penuh misteri. Dan misteri dengan iman dan keyakinan yang nyata, kami tak gentar menghadapi semua. Bukan keberanian gosong, tapi keyakinan kami yang tidak ragu terhadap firman Allah dan sabda Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitulah sholawat yang senantiasa menghiasi langkah-langkah mereka. Mereka menjelajahi tempat-tempat bersejarah, menelusuri jejak para ulama dan juga para wali, berziarah ke makam orang-orang soleh. Setiap perjalanan kami adalah bukti keyakinan dan pencarian makna. Karena dunia ini bukan hanya apa yang tampak oleh mata. Alhamdulillah atas setiap pengalaman. Syukur ya Rasulullah atas tuntunan dan cinta yang membimbing jiwa kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan bertemu lagi dengan kami Tim Misteri 21. Karena salah satu hobi kami adalah mengeksplor suatu daerah yang mengandung banyak sejarah, maka kali ini Tim Misteri 21 berada di Desa Jorong, Kecamatan Jorong, untuk mengikuti atau menelusuri jejak-jejak sejarah penjajah Belanda dan Jepang. Dan menurut cerita beberapa narasumber yang kami dengarkan, bahwa di titik yang akan kami datangi tersebut ada mengandung jejak-jejak sejarah, yaitu Belanda, Jepang, dan perusahaan Jepang. Cerita pertama yang kami dengarkan adalah tentang penjajahan Belanda, yang mana titik yang akan kami datangi tersebut terdapat yang namanya kolam Belanda, dan konon katanya di kolam Belanda tersebut adalah tempat eksekusi yang dianggap Belanda adalah pemberontak. Cerita kedua yang kami dengarkan adalah tentang zaman penjajahan Jepang, yang mana di titik yang akan kami datangi ini ada terdapat suatu tempat pengeksekusian bagi masyarakat lokal, yang mana ada misi tertentu atau misi terselubung dari penjajah Jepang. Cerita selanjutnya beralih kepada salah satu perusahaan Jepang yang masuk pada sekitar tahun 1980 atau 1990-an, yang mana perusahaan Jepang itu bergerak di bidang perkebunan, tetapi ada sesuatu yang janggal. Dari banyaknya kejanggalan, ada dua kejanggalan yang akan saya sampaikan. Dari tiga cerita yang saya sampaikan tadi tentang Belanda, Jepang, dan perusahaan Jepang, kenapa harus di titik yang sama? Kejanggalan kedua adalah tentang perusahaan Jepang yang masuk setelah Indonesia merdeka pada tahun 1980 dan 1990 masuknya perusahaan Jepang tersebut yang bergerak di bidang perkebunan. Tapi kenapa semua hasil kebun mereka berikan kepada masyarakat? Bahkan perusahaan Jepang tersebut sempat membangun jalan beraspal. Tapi dari video penelusuran kami hari ini, saya berharap kepada para menonton agar tidak menarik kesimpulan dan berpikiran terlalu jauh. Anggaplah ini adalah sebuah penelusuran sejarah atau penelusuran sebuah kisah, bahwa betapa eloknya, betapa indahnya, dan betapa berharganya pada zaman dahulu Desa Jorong di mata penjajah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kali ini kita berada di Desa Jorong untuk menelusuri sebuah sejarah Jepang dan Belanda yang konon katanya sempat mengadakan aktivitas-aktivitas di sini. Dan Jepang itu di tahun 90-an ada yang namanya Zelda, dan mereka membangun aspal di luar sana sampai ke sini dalam bidang perkebunan. Tapi ke atasnya lagi, Jepang pada zaman penjajahan dan Belanda juga ada cerita yang terkandung di sini. Apa-apa saja cerita yang akan kita jalani. Saksikan terus channel kami Misteri 21, like, share, comment, and subscribe. Alhamdulillah kita sudah berada di suatu titik yang mana menurut cerita narasumber tetua-tetua Jorong yang tidak ingin disebutkan namanya, yang pernah ke titik lokasi ini, bahwa di titik lokasi ini dulu banyak terdapat tengkorak. Dan konon katanya penduduk asli di sini dulu dipaksa bekerja menggali sesuatu di sini. Menggali dan menyimpan sesuatu di sini, entah itu apa. Tetapi setelah penggalian selesai, pekerjaan selesai, mereka diselesaikan juga. Artinya mereka diselesaikan juga, dan mungkin tengkorak-tengkorak yang bergeletakan tersebut adalah tengkorak pribumi di sini. Wallahu a'lam, entah apa yang dikerjakan penjajah waktu itu di sini pada zaman Jepang, entah apa yang disimpan, kita tidak mengetahuinya. Tapi kita akan mencoba menelusuri lagi, dan di daerah sana katanya ada dulu semacam kayak gapura. Cuma sekarang tidak ada lagi karena sudah digarap oleh perkebunan sawit. Gapura tersebut adalah gapura Jepang yang bertuliskan, menurut cerita narasumber, bertuliskan sekitar tahun 1950 berapa begitu. Oh tidak salah, atau 1400 lah, atau 1000 berapa itu, Mi? Nah, sekitar 1930-an, 1930-an. Bertuliskan tulisan Jepang dan ada tahunnya di situ. Lanjutkan terus perjalanan kami, like, share, comment, subscribe. Kita akan melakukan mendokumentasi, menggali informasi daripada alam sebelah. Selain kita menggali narasumber yang ada di desa Jorong, juga kita menggali informasi dari alam sebelah. Saksikan terus.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami datang ke sini silaturahmi hendak menggali sedikit daripada kisah yang berada di tempat ini. Bisakah pian sedikit menjelaskan? Bisa lah. Jadi di sini bahari pada zaman dulu ada perkampungan kecil kah atau memang hutan? Dulunya hutan. Nah, kebun-kebun masyarakat adakah di sini dulu? Ada sedikit-sedikit. Ya, ya. Itu berkaitan dengan zaman penjajahan. Menurut kisah di sini ada semacam tragedi pembantaian. Ngeri. Kada tega menceritakan. Oh, memang kejadian itu berarti dasar ada. Itu masyarakat yang biasa atau masyarakat yang begawi lawan Jepang atau kayak apa? Buruh paksa. Jadi disuruh mengerjakan sesuatu lah. Tapi kenapa jadi dibunuh? Ada tahu juga pian? Hah? Ada tahu kah atau kalau ada berkisah nggak? Kasihan. Jadi yang begawe itu laki-laki aja kah? Atau campur laki-laki aja? Laki-laki aja. Sekitar kalau 20 atau 30-an ada. Iya. Suruh begawi apa gerangnya? Orang pengen berkisah. Setelah ditemukan titiknya, begawi cuma supaya orang kada tahu dibunuh. Supaya orang kada tahu letaknya nih. Tapi kalau artinya harta dipendam tuh lain lah. Ada lah yang kada mau ambil itu. Kami ini takut supaya kada salah. Kada salah tuh orang berarti itu. Nah, lalu setelah digali sudah ketemu titik supaya orang kada tahu dibunuh, ditutupi. Bukan berarti harta dipendam di situ. Cuma lain lokasi lah. Iya. Kenapa jadi hamuk? Kenapa kamu ngurusin? Hah? Kenapa aku mau ngurusin? Penandui dulu siapa? Aku nih yang betakon nih siapa penandui dulu? Aku betakon aja kadang anak mau ambil. Ini jengkanya aku mungut suara. Sini. Dicium darah mana? Darah orang mana? Ada niat macam-macam. Kenapa? Ibarat kayak menghendak juga dah. Usaha seorang ada nama ambil hadap sade apa juga gayaan ya
Pian ini berarti sini kan ada beberapa macam kejadian, ada Belanda, ada Jepang, mbak itu Jepang belang. Nah, Belanda ini penjajah, Jepang ini penjajah, mbak itu ada Jepang nang biasa nambah kabun aja nya, sini perusahaan sejelda deh. Nah, jadi pian ini kira-kira mengetahuinya ini zaman Jepang itu aja kah? Jepang aja. Oh, kalau Belandanya nggak tahu. Iya. Terima kasih dulu lah. Keluar lah. Pada salam menjelang seberatan di sini. Nah, mudah-mudahan yang meninggal nanti kalau agama Islam mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Biar kata Nabi Muhammad kita doakan yang sudah meninggal di sini. Al-Fatihah. Duduk. Assalamualaikum. Tempat Badakon tentang sejarah yang ada berkaitan dengan lokasi ini. Sedikit aja Badakon. Tadi kan sudah dapat kisah daripada yang terdulu daripada Ikam Nere. Terus tempat ini dulu tuh memang sejak zaman Belanda, ah? Ada sesuatu yang dirahasiakan di sini. Dari zaman itu Belanda sudah. Memang ada yang dicari. Iya. Kejam Belanda, kejam Jepang lah. Kalau Belanda itu masih inilah ya lah, masih ada toleransi lah. Mungkin Belanda ini apa namanya ambilnya hasil kebun banyak. Jadi pian ini apa korin nggak, jin korin nggak atau jin biasa? Jin korin, di mana pian bahari meninggalnya? Apa itu? Maksudnya di lantai? Di mana itu? Di sana? Desa atas. Dari jembatan sana lagi. Di atas sana tuh apa sih nak? Jembatan sana bang. Bawa ke sini balik. Sampai sini. Seret sampai sini. Iya. Apalagi kita konakan, Hah? Tahun yang masalah Jepang tadi bujur aja lah sekitar 1000 berapa teh? 1930-an sekitar situ lah. Tahu lah di tahun biar ini sudah. Waktu itu. Ada tahu di tahunnya. Iya. Yang kita rasa coba sudah ya Pak. Orang dari mana aja biasanya yang dibawa ke sini nih? Orang dari mana-mana aja yang dibawa sini. Orang Indonesia atau siapa tahu ada pendatang juga yang pekerjaan khusus bagian sini aja. Tahu aja sini. Tahu lokasinya. Oh ya, bila ada misalnya si A tahu dijemput, si B tahu dijemput, tergantung memadahkan atau adanya aja lagi. Memadahkan atau kada memadahkan tetap Janji. nih. Ketemu tuh kada dibunuh. Nah, Hanya aku diseret sampai sini. iya. Kalau misalnya gerbang tadi bang, Gerbang apa tuh? yang bekas ketinggalan gerbang tadi. Yang Gapura tuh bang, pengen tempat mana lah. Belum ada Gapura lagi.
Berarti sebelum gapura itu sudah kejadian di sini nih. Nah, jadi adakan gapura. Jelas. Jadi kejadian ini sebelum dibangun gapura. Gardu, ini gardu. Kira-kira ciri aja Bang Gardu dah. Gardu Tajak dulu. Apa lagi? Cukup aja gini sudah lah. Aja makasih dulu lah. Berikan lah. Tadi alhamdulillah sudah didoakan juga sahabat Anang meninggal di sini. Ini hadiahnya apa sih? Nah, bagi orang Islam. Nah, antarlah keluar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berada di titik kedua yang berkaitan dengan Zelda, perusahaan Jepang yang bergerak di bidang perkebunan pada tahun sekitar 1980 dan 90-an lah, sekitar itu. Dan di sini masih ada bekas bangunannya. Saksikan terus perjalanan kami. Nah, kasih tahu kali ini Pak. Bekas batu bangunan perusahaan Zelda dari Jepang sudah digusur alat. Biasanya di batanya kan terus semang. Belasam. Oke. Ada batanya. Belasam ini nah, tulangan itu ya. Menjadi kulat kah aja orang biru-biru. Ada merek biasanya. Ada merek itu. Nah, ini ada mereknya nah. Banyu ada kah? SK SK3. SK apa dah? SK3. SK3. Itu min tuh. SK3. Nah, SK min 3. SK min 3. Sama lawan di pengawan semalam tuh. SK min 3. Jadi kan thumbnail nih. Banyu ada nah. Ada banyu nah. Jadi kan thumbnail. Satu orang lah. Ketiga. Ini nggak jelas.
SK-3 bata peninggalan Zelda atau perusahaan Jepang pada tahun 1980 dan antara 1990. Berat sekitar 8 atau 10 kilo lah. Berat. Jadi selain menemukan batu bata tadi, kita menemukan juga piring yang bertuliskan Vibe Cina. Vibe Cina. Lanjut terus. Penemuan lah. Di sini sangat kental dengan sejarah. Zaman Belanda, Jepang, penjajahan Jepang, terus perusahaan Jepang yang ingin mengeksploitasi sesuatu di sini. Banyaklah kejadian-kejadian. Di sini kan bekas perkantoran. Di sana tadi bekas pembantaian. Dan kalau masih banyak lokasi-lokasi di sini yang mengandung sejarah. Termasuk kalau saya lihat di sebelah sana tadi ada semacam kayak kalau bahasa Banjar itu guntungan atau apalah itu, yang di situ banyak juga dibuang mayat. Masalah mungkin itu pada zaman penjajahan Jepang. Jorong banyak mengandung sejarah. Dan kita harus cinta kepada sejarah agar kita pun menghargai para pejuang-pejuang kita yang terdahulu. Para masyarakat yang ingin bertahan hidup pada masa tempo dulu. Saksikan terus channel kami Misteri 21. Misteri 21, sekelompok kesatria pemberani yang menamakan diri mereka Tim Misteri 21. Tim Misteri 21. Kami bukan hanya sekadar pencari sensasi, namun kami para penikmat nilai spiritual yang tersembunyi di balik tempat angker mistis dan penuh misteri. Dan misteri dengan iman dan keyakinan yang nyata, kami tak gentar menghadapi semua. Bukan keberanian kosong, tapi keyakinan kami yang tidak ragu terhadap firman Allah dan sabda Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitulah sholawat yang senantiasa menghiasi langkah-langkah mereka. Mereka menjelajahi tempat-tempat bersejarah, menelusuri jejak para ulama dan juga para wali, bersiarah ke makam orang-orang soleh. Setiap perjalanan kami adalah bukti keyakinan dan pencarian makna. Karena dunia ini bukan hanya apa yang tampak oleh mata. Alhamdulillah. Tutang di mana, Mang? Mau coba Jawa. Rumah paman banyak kebun Jawa, kok paman? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Namun kami para penikmat nilai spiritual yang tersembunyi di balik tempat angker mistis dan penuh misteri.